Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Ade Sarengat Pakanheran, SEMSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Pengadaan Barang dan Jasa. Perkenalkan, kami dari kelompok 5, nama saya Erika Rusyati dan rekan saya ada Elsa Adinda Nurputri, Elsa Saldila, Syahrani Pratiwi, dan Fadila Zalfa Nofizar. Materi yang akan kami bahas mengenai manajemen pengadaan barang dan jasa. Pada kesempatan kali ini, saya dan rekan saya akan mempresentasikan dengan pokok pembahasan yang pertama, pengertian pengadaan, yang kedua, ruang lingkup manajemen pengadaan barang dan jasa, yang ketiga, prinsip dan strategi pengadaan. Langsung saja, untuk pokok pembahasan yang pertama akan dijelaskan oleh Elsa Adinda Nurputri. Kepada Elsa Adinda dipersilahkan. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Elsa Adinda Nurputri. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai pokok pembahasan pertama, yaitu pengertian pengadaan. Menurut Willy, tahun 2010, pengadaan adalah perolehan barang atau jasa. Hal ini menguntungkan bahwa barang atau jasa yang tepat dan bahwa mereka yang dibeli dengan biaya terbaik untuk memenuhi kebutuhan pembeli dalam hal kualitas dan kuantitas, waktu dan lokasi. Menurut Christopher dan Schoner tahun 2007, pengadaan atau procurement adalah kegiatan untuk mendapatkan barang atau jasa secara transparan, efektif, efisien, sesuai dengan kebutuhan dan keinginan penggunanya. Nah, dari pengertian di atas, dapat kami simpulkan bahwa pengadaan adalah proses untuk memperoleh barang atau jasa dengan memperhatikan beberapa faktor, seperti kualitas, kuantitas, biaya, waktu, lokasi, serta transparansi, efektivitas, dan efisiensi dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan pengguna. Pengertian pengadaan barang dan jasa menurut Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021. Pengadaan barang atau jasa pemerintah adalah kegiatan pengadaan barang atau jasa oleh kementerian, lembaga, perangkat daerah yang dibiayai oleh APBN atau APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Menurut Hertin Indira Utojo pada tahun 2019, pengadaan barang dan jasa adalah siklus tahapan mulai dari proses pencatatan master data, permintaan pembelian, pemilihan vendor, proses pembelian, monitoring order pembelian, penerimaan barang atau jasa, dan verifikasi invoice oleh bagian finance. Dari pengertian di atas, dapat kami simpulkan bahwa pengadaan barang dan jasa adalah kegiatan yang meliputi proses identifikasi kebutuhan hingga serah terima hasil pekerjaan atau barang atau jasa yang dibiayai oleh APBN atau APBD dan dilakukan oleh kementerian, lembaga, atau perangkat daerah. Nah, proses ini juga mencakup tahapan pencatatan master data, permintaan pembelian, pemilihan vendor, proses pembelian, monitoring order pembelian, penerimaan barang atau jasa, serta verifikasi invoice oleh bagian keuangan. Sekian penjelasan dari saya. Untuk pokok pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh Elsa Saldila. Kepada Elsa Saldila dipersilakan. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Elsa Saldila. Kali ini saya akan menjelaskan pokok pembahasan kedua, yaitu ruang lingkup manajemen pengadaan barang dan jasa. Ruang lingkup Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 maupun Nomor 12 Tahun 2021 dapat dipahami dari dua sudut pandang, yaitu pembiayaan dan pengguna. Yang pertama, ruang lingkup pengadaan barang dan jasa dari sudut pandang pembiayaan.
Dari sudut pandang pembiayaan, ruang lingkup mencakup pengadaan barang atau jasa yang pertama menggunakan anggaran pendapatan belanja negara atau APBN. APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara Indonesia yang berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama 1 tahun anggaran dan ditetapkan dengan undang-undang. Yang kedua, menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang ditetapkan dengan peraturan daerah. Yang ketiga, mendapatkan pinjaman atau hibah luar dan dalam negeri. Hibah adalah pendapatan pemerintah yang tidak terus-menerus dalam bentuk berupa uang, barang, atau jasa dari pemerintah lainnya, perusahaan negara atau daerah, atau dari masyarakat. Penerimaan hibah dapat berasal dari dalam dan luar negeri. Yang kedua, lingkup pengadaan barang dan jasa dari sudut pandang pengguna. Dari sudut pandang pengguna barang atau jasa, ruang lingkup mencakup pengadaan barang atau jasa pada yang pertama, kementerian, merupakan perangkat pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Yang kedua, lembaga, merupakan organisasi non-kementerian negara dan instansi lain pengguna anggaran yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau peraturan perundang-undangan lainnya. Yang ketiga, perangkat daerah, merupakan unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Sekian penjelasan dari saya. Untuk pokok pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh Syahrani Pratiwi. Kepada Rani dipersilahkan. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Syahrani Pratiwi. Kali ini saya akan menjelaskan pokok pembahasan ketiga, yaitu prinsip pengadaan. Pengadaan barang atau jasa ini juga memegang 7 prinsip yang dijadikan sebagai dasar, yakni prinsip pertama ialah efisien. Hal ini dapat diukur terhadap seberapa besar upaya, termasuk di dalamnya dana dan daya yang dikerjakan demi terpenuhinya barang atau jasa dengan spesifikasi tertentu. Semakin kecil upaya yang dikerjakan, sebuah proses pengadaan akan dapat dikatakan semakin efisien. Prinsip kedua ialah efektif. Hal ini dapat diukur dari seberapa jauh barang atau jasa yang diperoleh dari pengadaan yang dilakukan dapat memenuhi spesifikasi yang diharapkan. Prinsip ketiga adalah transparan, yang memastikan proses pengadaan suatu barang atau jasa dapat diketahui secara luas. Proses ini meliputi dasar hukum, tata cara, spesifikasi barang atau jasa, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan proses pengadaan itu sendiri. Prinsip keempat ialah terbuka, yang menjadikan pengadaan barang atau jasa dapat diikuti oleh semua penyedia barang atau jasa dengan kriteria yang sudah terpenuhi dan mendukungnya, dengan memberikan akses terhadap informasi tentang prosedur yang ditetapkan. Prinsip kelima adalah bersaing, yang menjadikan proses pengadaan barang atau jasa menciptakan iklim persaingan sehat di antara penyedia barang atau jasa tanpa adanya intervensi yang dapat mengganggu mekanisme dalam pasar. Prinsip keenam adalah adil, yang menjamin proses pengadaan barang atau jasa memberikan perlakuan sama bagi seluruh calon penyedia barang atau jasa yang tertarik tanpa ada perlakuan khusus bagi salah satunya.
Prinsip terakhir ialah akuntabel, yang memastikan proses pengadaan barang atau jasa dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku. Sekian penjelasan dari saya. Untuk pokok pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh Fadila Zalfa Novizar. Kepada Fadila dipersilakan. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Fadila Zalfa Novizar. Kali ini saya akan menjelaskan pokok pembahasan keempat, yaitu strategi pengadaan. Berikut ini adalah beberapa strategi diantaranya. Yang pertama, penggunaan e-procurement dan teknologi digital. Dalam strategi ini, pemerintah menggunakan platform elektronik untuk melaksanakan proses pengadaan, mulai dari pengumuman, penawaran, evaluasi, hingga kontrak. Lalu yang kedua, penyusunan rencana pengadaan yang komprehensif. Rencana pengadaan yang matang akan menggambarkan langkah-langkah yang diperlukan, waktu yang dibutuhkan, dan sumber daya yang diperlukan. Yang ketiga, peningkatan transparansi dan akuntabilitas. Dalam strategi ini, pemerintah memastikan bahwa seluruh proses pengadaan terbuka untuk pengawasan dan evaluasi publik. Yang keempat, pembentukan tim pengadaan yang profesional. Tim yang terlatih dan memiliki kompetensi yang memadai akan memberikan kontribusi signifikan dalam memastikan pengadaan barang dan jasa dilakukan secara efektif. Yang kelima, pengembangan kemitraan dengan pihak swasta. Kemitraan ini dapat melibatkan berbagai bentuk kolaborasi, seperti penyediaan layanan atau infrastruktur oleh pihak swasta. Yang keenam, penilaian kinerja pemasok. Dengan mengevaluasi kinerja pemasok secara teratur, pemerintah dapat memastikan bahwa pemasok memenuhi standar kualitas dan memberikan layanan yang baik. Yang ketujuh, promosi persaingan yang sehat. Dengan memastikan persaingan yang adil dan terbuka, pemerintah dapat memperoleh barang dan jasa dengan harga yang kompetitif dan kualitas yang baik. Yang kedelapan, pemanfaatan pengadaan lintas sektor. Dalam strategi ini, pemerintah bekerja sama dengan sektor swasta, akademisi, dan organisasi non-pemerintah untuk mencapai tujuan pengadaan yang lebih besar. Yang kesembilan, penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan. Dalam strategi ini, pemerintah mempertimbangkan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi dalam memilih pemasok dan produk yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Yang terakhir, inovasi dalam pengadaan. Dalam strategi ini, pemerintah mendorong inovasi melalui pengembangan solusi baru, teknologi yang lebih canggih, dan praktik pengadaan yang lebih efisien. Sekian penjelasan dari saya. Untuk pokok pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh Erika Rusyati. Kepada Erika dipersilahkan. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Erika Rusyati. Kali ini saya akan menjelaskan pokok pembahasan terakhir, yaitu studi kasus pengadaan barang dan jasa. Indikasi adanya sandiwara dalam lelang proyek pemerintah banyak diberitahukan. Salah satunya terkait proses lelang online atau electronic procurement atau e-proc. Ada kontraktor yang telah mengunggah semua persyaratan di website e-proc. Tetapi semua syarat kemudian terhapus dan mengakibatkan kontraktor itu gugur dalam lelang. Hasil studi kasus pengadaan barang dan jasa konsultasi memperoleh hasil. Yang pertama, penyedia barang dan jasa. Pejabat membuat komitmen atau PPK, panitia pengadaan barang dan jasa dan layanan pengadaan secara elektronik atau LPSE. Harus dipilih orang-orang yang mempunyai kejujuran dan komitmen yang tinggi terhadap terpenuhnya 7 prinsip, yaitu efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel. Yang kedua, tidak berarti sama sekali jika sistem sudah disusun secara baik, namun orang-orang yang terlibat dalam pengadaan barang atau jasa masih melakukan kolusi di lapangan. Yang ketiga, pengadaan barang dan jasa perlu menerapkan sistem
e-procurement yang bekerja sama dengan layanan pengadaan secara elektronik atau LPSE. Dan yang terakhir, pengawasan secara tegas terhadap proses pengadaan barang dan jasa perlu melibatkan orang-orang yang independen. Sekian penjelasan dari saya. Dari presentasi kali ini dapat disimpulkan bahwa pengadaan barang dan jasa adalah proses untuk memperoleh barang atau jasa dengan memperhatikan kualitas, kuantitas, biaya, waktu, lokasi, serta prinsip-prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi, keadilan, dan akuntabilitas. Penting untuk menerapkan strategi yang mencangkup penggunaan teknologi, peningkatan transparansi, pembentukan tim profesional, kerjasama dengan sektor swasta, evaluasi kinerja pemasok, dan penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan. Studi kasus menunjukkan pentingnya integritas, transparansi, dan pengawasan yang tegas dalam pengadaan barang dan jasa. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian materi. Saya tutup presentasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.